Di saat ini akan dilaksanakan praktek coach yang disampaikan oleh Ibu Thalia Batmanusi. Untuk itu dengan tidak membuang waktu, diberikan kesempatan kepada Ibu Thalia untuk dapat melakukan tanggung jawabnya sebagai coach di kesempatan ini. Saya bertindak sebagai pengamat, Ibu Thalia sebagai coach, dan Ibu Bet sebagai coach. Silakan Ibu Thalia. Ya. Permisi, Bu Thalia. Oh iya, Bu, silakan Bu. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin agak sedikit lama. Apakah tidak mengganggu waktunya Ibu? Oh iya, boleh Bu. Sama sekali tidak mengganggu waktu saya. Kebetulan saya juga sebenarnya ingin mengobrol dengan Ibu. Iya, saya perhatikan Ibu terlihat murung dan agak tidak semangat. Kenapa, Bu? Saya sebenarnya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu sudah mau bersedia membantu saya mendengarkan cerita saya. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan setelah diskusi ini ialah saya mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Terus ada lagi, Bu? Sebenarnya saya bingung mengapa saya begini, dan saya juga ingin tahu apa yang menjadi penyebabnya. Iya, coba sekarang Ibu ceritakan ke saya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa tidak nyaman dengan seseorang, Bu. Siapa? Oke, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Saya merasa tidak nyaman karena baru saja ditegur oleh kepala sekolah akibat ada laporan dari pengawas, Ibu. Maksudnya, Ibu tadi ditegur kepala sekolah karena ada laporan tentang Ibu dari pengawas yang mensupervisi Ibu tadi. Nah, itu dia, Bu. Saya sebenarnya sudah memberi pemahaman kepada Pak pengawas, namun beliau tidak memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Oke, coba Ibu jelaskan bagaimana proses atau kejadian tadi, Bu. Jadi begini, Bu Thalia, pengawasnya itu sebenarnya baik. Hanya saja saat pengawas tadi berkunjung di kelas saat saya sedang mengajar, beliau langsung mensupervisi saya. Dan kemudian beliau mendapati bahwa saya tidak menggunakan buku pegangan di kelas ketika mengajar dengan anak-anak. Kemudian beliau melaporkan saya kepada kepala sekolah tanpa mendengarkan keluhan saya. Saya juga kurang mengerti kenapa sampai beliau bersikap seperti itu. Kurang ngertinya bagaimana, Bu? Apa yang membuat Ibu merasa susah untuk memahami pengawas tersebut? Saya tidak memahami mengapa beliau tidak langsung membahas masalah ini dengan saya terlebih dahulu, tapi langsung melaporkan kepada kepala sekolah. Oh, jadi Ibu merasa tidak nyaman karena pengawas tersebut tidak membahas masalah ini pada Ibu, namun langsung melaporkannya pada kepala sekolah, begitu? Iya, Ibu Thalia. Oke, Bu. Saya ingin tahu apa yang sudah... Saya yakinkannya untuk dapat memahami kondisi saat ini di kelas. Kemudian saya juga menjelaskan mengapa sampai buku paket di sekolah itu tidak digunakan saat proses pembelajaran. Namun beliau tidak mendengarkan saya. Saya juga menjelaskan bahwa buku panduan yang tersedia di sekolah itu sebenarnya tidak memadai dan semua siswa tidak dapat memilikinya. Sehingga saya mengambil langkah untuk melakukan pengadaan buku ajar yang berpedoman pada kurikulum 2013 dan semua anak dapat menggunakannya karena terjangkau dengan harganya juga. Hal itu juga dilakukan pada sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa yang besar dan ternyata tidak ada persoalan. Kalau boleh saya coba simpulkan, Ibu merasa nyaman bila sudah dapat memberi pemahaman kepada pengawas tersebut tentang masalah yang dihadapi di sekolah, begitu Ibu?
Iya, Ibu, sepertinya begitu. Nah, di sekolah lain juga ada yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami sekarang ini. Oke, berarti Ibu sudah tahu nih ya penyebabnya Ibu merasa tidak nyaman dengan pengawas tersebut. Ada lagi Ibu yang Ibu pikirkan yang menjadi hambatan Ibu saat ini? Tidak ada, Bu. Untuk komunikasi dengan pengawas sebenarnya baik. Ia juga memberikan arahan dengan santun. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang Ibu lakukan? Ya, banyak yang saya pikirkan, Bu Thalia. Banyak yang ada di pikiran saya dan saya bingung memulainya dari mana. Oke, dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, hal mana yang menjadi prioritas pertama bagi Ibu? Kalau berbicara tentang prioritas, mungkin saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan beliau, bagaimana saya dapat memberikan pemahaman dan dapat memberikannya kepada pengawas yang mensupervisi saya tadi. Kemudian hal kedua yang mungkin saya lakukan ialah membuat jadwal dengan kepala sekolah dan janji temu bersama pengawas untuk membicarakan hal ini juga tidak mengganggu waktu kerjanya. Oke, itu langkah-langkah yang baik bagi Ibu. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu lakukan selain membuat jadwal untuk bertemu dengan kepala sekolah? Saya biasanya mereview kegiatan saya setiap hari dengan membuat coretan-coretan atau catatan kecil tentang hal-hal yang saya hadapi di sekolah. Nah, saya sangat tertarik dengan bagian yang Ibu katakan coret-coretan tadi. Coba bisa Ibu jelaskan lebih jauh lagi, Bu? Seperti ini, Bu, untuk mengingat setiap kegiatan atau proses yang saya lakukan atau juga hambatan-hambatan yang saya hadapi, saya biasanya membuat atau menuliskannya dalam bagan, Bu. Oh, bila mendengar dari penjelasan Ibu tadi, Ibu itu suka menghubungkan satu kegiatan serta hambatan dan keberhasilan dalam bentuk gambar atau diagram. Itu dia, Ibu Thalia. Saya sering melakukannya untuk mengukur ketercapaian dalam tugas dan juga bahkan hambatan-hambatan yang saya hadapi untuk dicari solusinya. Diskusi kita ini apakah Ibu bisa menceritakan pada saya apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Ya, Bu, saya akan menghubungi kepala sekolah, juga membuat janji temu dengan beliau dan konsultasi, juga membuat jadwal untuk bertemu dengan pengawas pembina yang tadi mensupervisi saya di kelas, agar saya dapat menjelaskan apa yang saya hadapi di kelas tadi. Luar biasa. Saya suka dari pencapaian hasil diskusi kita kali ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Hari ini, Bu, setelah berbincang dengan Ibu Thalia, saya akan menemui kepala sekolah, juga membuat janji untuk janji temu dengan pengawas pembina yang sudah mensupervisi saya. Siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Tentu saja saya memerlukan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah untuk membantu menjadi penghubung antara saya dengan pengawas pembina tadi. Nah, ini ide yang baik, Bu. Ibu pasti bisa. Oke, terima kasih Ibu Thalia. Sama-sama, Ibu Beb. Ya. Terima kasih Bu Thalia dan Ibu Beth. Dari praktek yang dilakukan oleh Ibu Thalia sendiri, saya lalu memiliki beberapa komentar. Yang paling pertama untuk tujuan memang sudah dapat, karena tujuannya yang pertama untuk Ibu mendapat solusi. Nah, sudah ada tujuan untuk mencari solusi. Kemudian dalam percakapan yang lebih lanjut, ada melakukan identifikasi yang keluar, artinya yang bisa keluar dari
masalah yang tadi dihadapi oleh guru tersebut. Dan identifikasi itu Ibu pancing dengan berbagai pertanyaan sehingga benar-benar guru atau ibu yang disupervisi memahami benar bahwa memang ada masalah yang ia lakukan dan harus ditindaklanjuti. Kemudian sebagai wujud dari pertanggungjawabannya, ia sendiri untuk melakukan aksi yang akan bertemu langsung dengan pimpinan sekolah dan juga dengan pengawas yang ingin menjelaskan yang sebenarnya, bahwa tadi dikatakan bahwa buku-buku pelajaran yang disiapkan juga sudah tidak memadai, tidak sesuai, sehingga ia belajar dengan mempergunakan peta konsep. Nah, itu peta konsep merupakan satu alur juga yang dipergunakan sebagai bahan pembelajaran yang dapat menunjang proses pada saat itu. Itu tindakan aksi yang dilakukan. Lalu dalam wujud tanggung jawab akan menghubungi dengan minta bantuan siapa yang akan membantu ibu untuk bisa melakukan itu. Maka yang tadi dikatakan bahwa minta kesediaan ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah sebagai orang yang bisa menjembatani untuk bu guru yang tadi disupervisi dengan pengawas untuk bisa menyampaikan hal-hal yang memang perlu, yang pada akhirnya akan kembali menjadi bagian dalam tindakan guru tersebut dalam proses pembelajaran ke depan. Jadi itu semuanya dari praktek ini dalam mempergunakan metode Tirta sudah tergambar bahwa ada tujuannya mendapat solusi, kemudian mengidentifikasi untuk menggali-gali segala masalah yang terjadi dengan berbagai-bagai pertanyaan yang dilakukan, kemudian dapat dilakukan dengan tindakan aksi yang akan dilakukan untuk memperoleh solusi tadi, dan akhirnya bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi barangkali itu yang bisa saya komentari dari apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Barangkali itu saja.